Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nawatudini, Saya Sarmena, dan saya Mira Utari. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Habitat Perkembangan Motorik. untuk video kami ya. Saya Nawatudini akan mempresentasikan hasil makalah kami. Judulnya Hakikat Perkembangan Motorik Anak. Di dalam hakikat perkembangan motorik anak ini, perkembangan yang dibahas itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap kognitif, yang kedua itu ada tahap asosiatif, yang ketiga itu ada tahap autonomus. Tahap kognitif ini adalah anak itu dia itu berusaha memahami keterampilan motoriknya serta yang dibutuhkan itu untuk melakukan gerakan suatu gerakan. Kalau yang asosiatif ini anak itu belajar dengan cara mencoba, dengan cara mencoba itu agar di masa depan itu mereka itu tidak ada kesalahan, jadi mereka mencoba-coba. Yang ketiga itu ada tahap autonomus. Di sini gerakan ini itu ditampilkan untuk anak yang merupakan itu respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Contohnya anak melakukan suatu misalnya anak itu bermain, dan saat anak bermain itu anak melakukan kesalahan. Yang kedua ada perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama, peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Perannya ini anak itu bisa berolahraga agar tubuh mereka itu sehat. Jadi peran motorik di sini anak bisa berolahraga. Yang kedua itu peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Di sini perannya itu untuk membangkitkan rasa percaya diri terhadap diri anak tersebut. Terus juga ada peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Di sini bermain itu dapat meningkatkan rasa keingintahuan anak terhadap sesuatu. Misalnya itu kayak contohnya itu anak bermain dengan memegang-megang bola. Nanti dari memegang bola itu dia banyak pengen tahu, nanti dari bola itu dilempar terus bisa diambil bolanya. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengembangkan kemampuan motorik sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sivil menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu yang pertama, keterampilan lokomotorik, seperti berjalan, berlari, meloncat, meluncur. Yang kedua, keterampilan non-lokomotorik atau menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, misalnya mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, misalnya menangkap dan melempar. Kemampuan motorik kasar dan motorik halus anak usia dini. Yang pertama, gerakan motorik kasar. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Untuk merangsang motorik kasar anak, menurut hadis dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas 1 kaki, berjalan di lilitan, dan sebagainya. Yang kedua, gerakan motorik halus. Gerakan motorik halus apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Gerakan motorik halus yang terlihat saat usia TK antara lain adalah anak mulai dapat menyikat giginya, menyisir, membuka dan menutup resleting, memakai sepatu sendiri, mengancing pakaian, serta makan sendiri dengan menggunakan sendok dan garpu. Selanjutnya, perkembangan motorik anak usia 4-5 tahun. Motorik kasar yang pertama yaitu menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan. Yang kedua, berdiri dengan 1 kaki selama 5 detik. Ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Yang keempat, melompati sejauh 1 meter atau lebih dari posisi berdiri semula.
Yang kelima, mengambil benda kecil di atas baki tanpa menjatuhkannya. Keenam, menggunakan bahu dan siku pada saat melempar bola hingga 3 meter. Ketujuh, berjalan menyusuri papan dengan menempelkan satu kaki di depan kaki lain. 8. Melompat dengan satu kaki. Kesembilan, berdiri dengan kedua tumit dirapatkan, tangan di samping tanpa kehilangan keseimbangan. Yang motorik halusnya yaitu 1. Menggunting kertas menjadi 2 bagian, mencuci dan mengelap tangan sendiri, mengaduk cairan dengan sendok, menuang air dari teko, memegang garpu dengan cara menggenggam, membawa sesuatu dengan penjepit. Apabila diberikan gambar kepala badan manusia yang belum lengkap, ia akan dapat menambahkan paling sedikit 2 organ tubuh. Membuka kancing dan melepas ikat pinggang, menggambar lingkaran namun bentuknya masih kasar. Perkembangan motorik anak usia 5-6 tahun. Motorik kasarnya yaitu 1. Berdiri dan langsung menendang bola, melompat-lompat dengan kaki bergantian, melambungkan bola tenis dengan satu tangan yang menangkapnya dengan 2 tangan. Berjalan pada garis yang sudah ditentukan, berjinjit dengan tangan di pinggul, menyentuh jari kaki tanpa mengelekuk lutut, mengayuhkan satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Motorik halus, mengikat tali sepatu, memasukkan surat ke dalam amplop, mengoleskan selai di atas roti, membentuk berbagai objek dengan tanah liat, mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju, memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Kesimpulannya yaitu, motorik adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Aktivitas anak terjadi di bawah kontrol anak. Secara umum, ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak pada anak usia dini, yaitu tahap kognitif, asosiatif, dan autonomos. Sedangkan meningkatnya keterampilan motorik anak akan meningkatkan pula aspek fisiologis, kemampuan sosial emosional, dan kognitif anak. Perkembangan motorik anak terbagi menjadi 2 bagian, yaitu gerakan motorik kasar dan gerakan motorik halus.